Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini kita akan bahas custom ROM buat Redmi Note 5 alias Wirep ya. Dan ini adalah custom ROM yang sudah pernah aku tes di deviceku yang lain, di Redmi Note 7 alias Lavender, dan itu menurutku enak. Makanya aku penasaran dan ingin tes di Redmi Note 5 juga. Oke, seperti apa reviewnya setelah berikut ini guys. Oke, dan custom ROM yang bakalan aku review adalah ini ya, AICP Official Wishlist Android 11. Cuman kayak gini doang tampilan, jadi kita langsung aja masuk ke dalamnya ya. Untuk pertama kali tentunya kita cek dulu di Magis. Untuk Magisnya safety net bisa tercentang biru semua, jadi tenang aja, aman. Kemudian karena di sini aku pakai line bank, dan line bank itu biasanya kan dia bisa pakai trik jadul ya untuk menyembunyikan akses root. Jadi sudah aku sembunyiin pakai trik jadul, dan ini bisa kebuka ya untuk line banknya. Jadi aman guys. Kemudian untuk kameranya dia pakai kamera Kemudian untuk kameranya dia pakai kamera MIUI seperti ini. Kendala di kamera ini cuman ada di bagian save to SD card. Jadi kalau kita enable ini bakalan full close semuanya, jadi kita nggak bisa simpan di SD card ya. Kemudian berikutnya untuk paling bawah, di bagian bawah ini kan ada fingerprint shooter, dan walaupun ini sudah kita centang, fingerprint shooter masih tetap nggak berfungsi guys ya. Kalau untuk fitur yang lain kayak potret, square, panorama, ini semuanya normal guys. Kemudian kita lihat di aplikasinya ini seperti yang ada di Lavender ya, dan ada AICP Extra juga, kan bisa atur-atur untuk tampilannya di sini. Di bawahnya masih ada menunya banyak. Di auxiliary button ada kayak gini ya, ada power menu. Cuman di bagian atas ini nggak terlalu penting, jadi kita abaikan aja. Kita langsung ke navigasi. Untuk navigasi ini kalian bisa atur, diklik aja ya di bagian tulisannya. Kemudian ada pulsa juga, jadi kalian bisa dengerin musik, dan di bawahnya nanti di bagian dan di sini ada pulsa juga, kalian bisa atur-atur untuk pulsanya. Nanti di bagian bawah bakalan ada animasi yang bergerak waktu kita dengerin musik atau sesuatu yang bersuara gitu guys. Tapi untuk pulsanya ini pilih-pilih ya. Untuk aplikasinya dia nggak bisa jalan di YouTube Pancet. Aku pakai YouTube Pancet, dia nggak bisa muncul. Tapi kalau kita dengerin musik lewat background, misalkan di YouTube-nya itu kita background gitu, kita aktifin di layar belakang, dia mau muncul guys. Kemudian untuk invert layout ya, ada di sini, kalian bisa ubah posisi letak tombol background recentnya di sini guys. Kemudian untuk recent, kalau kita aktifin untuk tampilan recent aplikasi, dia bakal berubah seperti ini. Tapi aku lebih suka pakai recent aplikasi yang seperti ini ya. Dan ini juga menampilkan free RAM-nya di bagian bawahnya sini guys. Dan ada juga untuk fitur ngelock ya, ngelock aplikasinya. Jadi ini mirip seperti MIUI atau Oxygen OS OnePlus, itu ada fitur kayak gininya ya. Jadi kalau kita lock salah satunya, lalu kita klik clear, maka untuk aplikasi yang tadinya kita lock dia nggak ikut kehapus guys. Kalian juga bisa atur-atur untuk yang lain ya. Di sini mulai status bar, terus notifikasi, kemudian quick setting. Aku rasa sih untuk hal ini kalian pasti sudah sering jumpai ya. Kalau misalkan nanti kalian pengen ngatur apa terus bingung cara ngaturnya gimana, kan bisa komen aja di bawah guys ya. Ada juga di bagian menu sistem ada animasi, terus gaming mode, sama yang lain ya. Ada juga di sini, kalian bisa pilih-pilih sendiri. Kemudian kita cek untuk network dan internet. Untuk private network tipenya kita cek dulu, tentu saja sudah banyak pilihan ya, kalian bisa ngunci jaringan di sini guys. Terus untuk hotspot dan tethering juga sudah support untuk sharing aplikasi VPN. Kemudian ada private DNS juga, kita bisa atur DNS kita guys. Terus di bawahnya ada baterai, dan untuk baterai ini menurutku standar ya. Kemarin di custom ROM sebelumnya yang sudah aku review yang 404 project 404 itu aku suka banget karena baterainya irit banget. Dan kirain itu karena kernelnya ya, pakai Mystic versi 8.2, dan ternyata setelah aku tes di custom ROM ini untuk penggunaan baterainya standar. Jadi bukan karena kernelnya ya, tapi emang custom ROM-nya keren. Kalau untuk project 404 kemarin itu hemat banget. Di sini kernelnya kan sudah aku ganti ya. Untuk kernel bawaannya bukan yang ini ya. Ini sudah aku ganti Mystic EAS 8.2. Yang sebelumnya itu dia pakai kernel ini. Dan waktu aku tes untuk hasil Antutu benchmarknya dia dapat kayak gini guys. Jadi standar banget ya.
Dan kemudian waktu aku tes CPU throttling-nya dia parah kayak gini, makanya langsung aku ganti Mystic ya, langsung berubah drastis dapat segini. Dengan CPU throttling-nya dia dapat kayak gini guys. Kemudian lanjut di bagian menunya tadi ada display. Untuk tap to wake-nya dan tap to off ya, itu normal semua guys ya, nggak ada kendala. Dan untuk pengaturannya kemungkinan kalau masalah double tap itu ada di beberapa menu ya, jadi kalian harus nyari sendiri dan disiapin. Biasanya ada di bagian menu khususnya, terus ada di display. Kalau di display ini wajib ya. Kemudian untuk sound di bagian paling bawah nggak ada direct-nya ya guys. Terus untuk storage-nya kayak gini tampilannya. Menurutku lumayan irit ya, untuk sistem cuman kemakan 10 GB. Kemudian di bagian security sama seperti yang buat Lavender, ini belum support face unlock ternyata guys. Kemudian untuk sistem bahasanya sudah ada bahasa Indonesia ya di sini. Kemudian untuk gestur kalian bisa atur di sini juga, tapi kalau untuk invertnya seperti yang sudah aku bilang di sebelumnya. Kemudian sekarang kita cek di bagian quick settingnya ya, kayak gini tampilannya. Dan ini sudah aku pilih yang menurutku penting-penting aja. Di bagian bawahnya sebenarnya masih ada fitur-fitur lain, tapi karena aku nggak butuh ya aku taruh di bagian bawah aja ya guys. Kemudian di bagian sini ada gaming mode yang tadi sudah kita lihat. Kemudian ada ICP Extras, ada kompas juga. Di bagian sini juga ada guys. Terus sekarang kita coba hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan, dan ternyata masih bisa hidup bareng ya, masih bisa berjodoh dan gak ada crash. Sekarang kita cek untuk lihat di menu panggilan apakah bisa dipakai buat apa ya, rekam obrolan saat kita nelpon. Kita cek dulu guys ya. Selamat datang di Caroline. Oke, ternyata nggak ada fitur buat rekam obrolan saat kita nelpon guys. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, ada unek-unek, silahkan tulis-tulis saja di kolom komentar guys ya. Makasih sudah nonton, dan akhir kata Bang Gendul pamit undur diri. Kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.